Materi kita hari ini yaitu mengenal bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang memuat huruf-huruf sebagai pengganti variabel dari bilangan yang belum diketahui. Huruf-huruf di sini maksudnya ialah variabel ya. Saya ulang lagi, pengertian bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang memuat huruf-huruf sebagai pengganti variabel dari bilangan yang belum diketahui. Nah, di sini ada beberapa unsur pada aljabar. Di antaranya yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah pengubah. Biasanya menggunakan huruf, bisa A, B, C, ataupun huruf lainnya sampai Z. Kenapa dinamakan pengubah? Karena dia menggunakan huruf. Huruf kan belum diketahui nilainya. Karena belum diketahui nilainya dan harus dicari tahu dulu nilainya, dan nilainya bisa berubah karena belum diketahui tadi, makanya dinamakan pengubah. Kemudian yang kedua yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan yang melekat pada variabel. Jadi dia identik banget melekat pada variabel. Sohibnya variabel. Dia selalu berdampingan dengan variabel. Kata kuncinya dia berupa bilangan, tapi yang dekat dengan variabel. Kemudian yang ketiga ada yang namanya konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi dia termasuk bagian dari aljabar juga, hanya saja dia bukan sohibnya variabel. Jadi dia tidak dekat dengan variabel. Dia sama koefisien itu sama-sama bilangan, cuma bedanya kalau koefisien melekat pada variabel, kalau konstanta tidak melekat pada variabel. Dia hanya berupa bilangan saja. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu suku. Suku di sini adalah banyaknya variabel dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan ataupun operasi pengurangan. Jadi nanti suku ini ada yang teridentifikasi bahwa dia itu suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, dan lain sebagainya. Tidak terbatas. Gitu. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai variabel, koefisien, konstanta, dan suku, mari simak contoh berikut ini. Nah, di sini ada 3x ditambah y min 7. Kita cari tahu dulu mana yang disebut variabel. Tadi variabel intinya huruf ya. Mana yang termasuk huruf? Ada x dan y, maka ini dinamakan huruf. Ini adalah variabel. Ini variabel x dan ini variabel y namanya. Kemudian koefisien. Koefisien tadi adalah bilangan yang melekat pada variabel. Mana bilangan yang sangat dekat dengan variabel? Yang ini. 3 di sini dekat kan sama variabel, dia tidak dipisahkan oleh sesuatu operasi atau dan lain sebagainya. Pokoknya dia sangat amat dekat dengan variabel. Nah, itu namanya koefisien. Jadi koefisien x di sini ialah 3. Gitu nyebutnya. Min 7 di sini ini bukan koefisien. Kenapa bukan koefisien? Atau 7 ini bukan koefisien? Karena dia dipisahkan oleh sebuah tanda minus. Antara 7 dengan y ini tidak berdekatan langsung. Jadi dipisahkan oleh sebuah tanda. Dan ini disebutnya bukan 7 tapi min 7. Jadi kita harus nyebut bersama statusnya juga. Min 7.
Nah, min 7 ini karena dia tidak berdekatan dengan variabel dan dia hanya berupa bilangan saja, maka min 7 ini yang dinamakan konstanta. Seperti itu. Kemudian, untuk mengetahui sukunya, tinggal kita lihat saja. Ini berapa? Kan tadi katanya suku itu banyaknya variabel dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Nah, dilihat di sini. Ini bisa operasi bisa status ya. Tapi kita lihat pokoknya ada penjumlahan, kalau ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti ini jedanya. Ini pembatasnya. Nah, selain yang saya lingkari merah, berarti yang mana nih? Berarti yang ini 1, kemudian 2, 3. Antara 7 dengan Y dipisahkan oleh operasi pengurangan atau min. Antara Y dengan 3X dipisahkan oleh tanda jumlah atau tanda tambah. Maka ini aljabarnya merupakan aljabar suku 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Kita lanjut ke buku paketnya. Silakan dibuka buku paket matematika. Di halaman 202. Nah, kalaupun ada beberapa contoh atau pembahasan soal dan lain sebagainya di buku paket kalian, silakan dipelajari. Jangan hanya menerima ilmu dari apa yang saya sampaikan. Karena bagusnya kalau kita lagi mempelajari sesuatu, kita tuh haus akan ilmu. Jadi tidak cepat merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapat gitu. Jadi terus menerus mencari ilmu dari berbagai sumber. Jadi referensinya harus banyak. Biar wawasan kita pun juga banyak. Dan tidak mungkin semua yang saya baca, semua buku yang saya baca selama ini saya kasih tahu ke kalian melalui video ini. Tidak mungkin karena itu bisa memakan durasi yang cukup sangat lama. Makanya jangan heran nanti ketika ulangan ketemu dengan soal yang tidak pernah saya suguhkan atau tidak pernah saya bahas, yaitu kewajiban kalian untuk memang tetap belajar, tetap mencari ilmu lewat media lain. Misalkan menggunakan buku lain kayak gitu, buku yang bukan saya anjurkan gitu. Supaya wawasannya tambah banyak. Oke, balik lagi ke sini. Di contoh 3.1, walaupun di sini sudah ada pembahasannya, nggak masalah, saya akan jelaskan lagi. Sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Perlu kalian ketahui bahwa 4x di sini dan 5x di sini ini sebenarnya ada operasi. Antara 4 dengan x itu ada operasinya, yaitu operasi perkalian. Jadi kalau ada suatu bilangan angka yang melekat pada huruf, itu sebenarnya dia operasinya operasi perkalian. Jadi 4 dikali x. Yang ini 5 dikali x. 4 kali x kan sama saja 4x gitu. 5 kali x sama dengan 5x. Gitu ya, sekilas info biar nggak bingung. Oke, balik lagi ke topik. Sederhanakan.
Kalau ada kata sederhanakan berarti tandanya kalian harus kerjakan. Kayak gitu. Jadi sederhanakan di sini bisa bermakna lebih dari satu, bisa artinya memperkecil, bisa juga artinya mengerjakan sampai tuntas. Tapi biasanya pada umumnya sederhanakan pada matematika itu perintahnya adalah mengerjakan maksudnya. Entah itu operasi apapun, pokoknya kerjakanlah bentuk aljabar ini gitu. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu melihat mana suku-suku yang sejenis. Sehingga kalau ada suku yang sejenis, kalian satukan terlebih dahulu agar memudahkan dalam pengerjaannya. Nah, di 4x tambah 9 dikurang 5x min 2, ini mana nih yang sejenis? Sejenis tuh maksudnya gini loh. Ini 4x kan berarti koefisien dengan variabel. Nah, mana yang sesama koefisien dan variabel? 4x samaannya dengan mana? 5x. Jangan lupa statusnya juga dilibatkan. Gimana cara ngeliat statusnya? Lihat depannya. Depannya itu minus atau tambah atau tidak ada sama sekali. Kalau misalkan kayak yang 4x ini, dia kan di depan ya. Di depan dan dia tidak ada tanda kurangnya atau tidak ada tanda minusnya. Berarti tandanya dia plus. Jadi gini loh, kalau misalkan taruh di depan, nggak mungkin kalian bakal nulisnya plus 4x ditambah 9 min 5x min 2. Nggak mungkin di sini ditulis karena dia di awal sekali, kecuali kalau si 4x nya ini berstatus min. Nah, itu baru ditulis. Kalau misalkan suatu variabel, suatu koefisien, suatu konstanta, dia statusnya positif dan dia adalah yang pertama, berarti nggak perlu ditulis statusnya. Tapi kalau status dia negatif dan dia bilangan pertama yang disebutkan, maka wajib ditulis kalau status dia negatif gitu. Kalau negatif pokoknya mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, wajib ditulis. Tapi kalau positif, kalau di depan nggak perlu ditulis. Tapi kalau di tengah, di belakang itu wajib ditulis gitu. Jadi tadi ya, si 4x temenannya dengan 5x, ini sama, min 5x, maaf. Kemudian yang plus 9 dengan min 2. Kenapa? Karena positif 9 ini adalah konstanta dan min 2 ini konstanta. Jadi sama-sama konstanta mereka. Si 4x dan min 5x ini sama-sama koefisien dan variabel. Nah, jadinya seperti ini, 4x kemudian min 5x ya, jangan lupa statusnya, status 5x nya juga diikut sertakan, min 5x. Kemudian apalagi nih yang sama dari ini, udah gak ada lagi ya. Kalau udah gak ada lagi berarti pindah ke yang lain, yaitu positif 9, positifnya jangan lupa ditulis, positif 9 min 2. Nah, kemudian di sini kalian operasikan 4x dikurang 5x. Jadi kalau dia sesama jenis sukunya itu bisa dioperasikan, tapi kalau beda jenis itu tidak bisa dioperasikan. Itu berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Ingat baik-baik, untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dia harus sama jenisnya gitu. Tapi kalau perkalian dan pembagian pada aljabar tidak harus sama persis, dia apapun bisa kalau perkalian dan pembagian. Tapi kalau penjumlahan pengurangan syaratnya harus sama jenis. Nah, 4x kurang 5x ini kan variabelnya sama-sama x nih ya, berarti tulis x nya gitu.
Terus tinggal bilangannya nih, angkanya nih. 4 dikurang 5. 4 kurang 5 berapa? Min 1. Seperti itu. Gimana caranya? Bu, saya kan nggak tahu, Bu. 4 kurang 5 berapa? Ya udah gini aja. 4 ini kan positif. Kalau positif, anggaplah bayar hutang. Ingat, di sini saya bukan mengajarkan untuk bermudah-mudahan dalam hutang ya, tidak. Ini hanya ilustrasi saja, hanya perumpamaan. Kemudian kalau minus dianggapnya sebagai ngutang. Berarti bayar hutangnya 4 atau bayar hutangnya 4.000, kemudian ngutangnya 5.000. Kira-kira masih ngutang apa enggak? Masih ngutang ya. Ngutang berapa? Ngutang 1.000 sisanya gitu. Kemudian lanjut lagi. Ini positif 9 dikurang 2. Bayar hutangnya 9, ngutangnya 2. Kira-kira bersisa apa tidak? Bersisa. Berapa? Tuh, 7. Positif 7. Gitu. Nah, min 1x ini sama saja min x. Kan min 1 kali x yaitu min x plus 7. Jadi gini ya, saya ajarin. Kalau misalkan ada 4x, misalkan ini 4x, kemudian dikurang 4x dikurang 5x kuadrat, kira-kira ini sama atau tidak? Sejenis tidak sukunya? Ini tidak sejenis. Walaupun dia sama-sama memiliki variabel x, tapi pangkat pada variabelnya beda, maka dia tidak dinamakan sejenis. Ini 4x pangkat 1, yang ini x pangkat 2, 5x pangkat 2. Jadi kalau 4x dikurang 5x kuadrat ini tetap nggak bisa ya, tetap seperti ini saja, nggak bisa dioperasikan dia kalau pada operasi pengurangan maupun penjumlahan. Karena berhubung di sini 4x dikurang 5x sama-sama bervariabel x dan sama-sama variabel x-nya berpangkat 1, maka ini bisa dioperasikan gitu ya. Terus kalau misalkan ada 4x dikurang x. Nah, ini kalau pada aljabar x di sini sebenarnya ada angkanya. Yaitu berapa angkanya? Yaitu 1. Gitu. Jadi 1x. Ingat ya baik-baik. Ini berlaku untuk seterusnya. Baik itu di materi aljabar, persamaan linier, dan lain sebagainya. Kalau ada huruf variabel, kalau ada variabel, dia tidak memiliki angka, tandanya dia itu sebenarnya memiliki angka. Angkanya yaitu 1. Udah, itu catatannya. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan. 1, itu sudah ketetapan. Karena 1 dikali x ialah x, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan nih ya, sekilas lagi ini saya ajarin yang dasar-dasarnya. Kalau misalkan 2 dikali x, ini adalah 2x. 10 dikali x sama dengan 10x. Kalau x dikali x, ini sama dengan x pangkat 2. Kalau x dikali y, ini sama dengan xy. Kalau x kuadrat dikali x, berarti x pangkat 3. Kalau 2x dikali 5y, berarti ini 2 kali 5, 10. Karena variabelnya beda, ya udah masukin aja 10xy gitu. Ini dasar
dari perkalian aljabar. Jadi jangan heran kalau misalkan ketemu 1 sama X, 1 kali X itu ialah X gitu. 2X sama dengan 2 kali X. Jadi cuma itu aja ya. Jadi hanya angka 1 dengan variabel, pokoknya 1Y itu sama saja Y. Kalau 1Z sama dengan Z gitu. Hanya yang ini saja yang tulisannya berbeda tapi maknanya sebenarnya sama gitu. Kalau yang di depannya ada angka 1. 1A sama dengan A, 1B sama dengan B, kayak gitu. Hanya berlaku untuk angka 1 dengan variabel saja, yang tidak dipisahkan oleh operasi apapun ya. Jadi kalau misalkan 1A ini sama dengan A, 1B ini sama dengan B, dan seterusnya. Lanjut ke contoh 3.2. Oh ya, saya lupa menjelaskan lagi, maaf. Tadi kan jawabannya min X plus 7 ya. Nah, min X plus 7 ini boleh juga jawabannya 7 dikurang X. Jadi kalau yang pertama ini kan min X, yang X-nya yang di depan. Sekarang yang kedua, saya maunya 7-nya yang di depan, nggak masalah. Karena 7-nya ini positif dan dia di depan, maka positifnya tidak perlu ditulis gitu. Jadi boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Nggak masalah, sama saja. Lanjut contoh 3.2, sederhanakan bentuk aljabar 2X tambah 3Y ditambah 4X min 5Y. Langkah pertama sama kayak tadi, tentukan dulu mana yang sejenis. Yang sejenis ini 2X dengan 4X. Sama-sama bervariabel X dan variabelnya sama-sama berpangkat 1. Kalau 3Y ini dengan min 5Y. Gitu. Jadinya kita tulis 2X. Karena berhubung 2X-nya ini positif dan saya tulis di depan sekali, maka tidak perlu ditulis positifnya. Kemudian selanjutnya yang sesama X juga yang mana? X pangkat 1, yang 4X. 4X di sini apa? Positif ya, ditulis sekarang. Kemudian sudah habis ya yang bervariabel X pangkat 1. Kemudian lanjut yang lain, berarti positif 3Y. Kemudian min 5Y. Boleh nggak Bu, saya nulisnya yang variabel Y-nya dulu? Boleh, terserah. Boleh seperti ini, misalkan nulisnya 3Y dulu, terus min 5Y, terus plus 2X ditambah 4X. Boleh kayak gini. Boleh juga misalkan saya maunya 5Y di depan, boleh juga min 5Y. Tapi jangan lupa statusnya dia itu diikut sertakan juga. Positif 3Y dan penulisannya itu yang sesama jenis. Yang sama jenis ya dideketin kayak gitu. Positif, misalkan maunya 4X dulu boleh, 4X ditambah 2X. Kalau dalam aljabar mah nggak masalah ya. Tapi kalau saya biasanya sesuai urutannya aja sih, sesuai urutan soal. Misalkan soalnya apa nih yang pertama disebutin 2X, ya udah berarti kelompok yang X duluan yang saya tulis gitu. Nah, ini 2X tambah 4X. Karena sesama X, maka ini bisa dioperasikan. Ingat, operasi penjumlahan dan pengurangan
itu bisa dioperasikan selama mereka sejenis sukunya. Ini karena variabelnya X, berarti tulis dulu variabelnya X. Kemudian angkanya sekarang. 2 tambah 4 berapa? 6. Kalau sudah lanjut lagi yang di sini. Ini variabelnya Y, dan ini operasinya pengurangan ya. Kan tengah-tengahnya nih. Berarti tulis Y, kemudian dilihat angkanya. Ini positif 3. Dalam pengoperasian statusnya diikutkan ya. Jangan tidak. Positif 3 dikurangi 5. Sama saja 3 kurang 5. Berapa? Ngutang 5 dibayarnya 3. Min 2. Jadinya min 2Y. Nah, 6X sama min 2Y ini beda sukunya. Berarti udah selesai, nggak bisa dioperasikan soalnya mereka. Jadinya jawabannya 6X min 2Y. Atau boleh juga min 2Y plus 6X. Nah, boleh yang ini jawabannya atau yang ini. Sama saja. Lanjut ke contoh 3.3. Dilihat di sini. Ada 9A kuadrat. Oke, 9A kuadrat. Kita cari nih. Mana yang sama-sama A kuadrat? Ada tidak? Jangan A doang ya, tapi harus A kuadrat. Oke, ada yang ini ya. Ada lagi tidak yang sama-sama A kuadrat? Walaupun angkanya beda nggak masalah, yang penting sama-sama A kuadrat. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut lagi. Mana nih yang sama? Dengan 3AB. Ada ya, yaitu positif 6AB sama. Kalau misalkan 3AB dengan 6BA sama atau tidak? Sama. Walaupun yang pertama nulisnya 3AB, terus yang kedua 6BA, itu sama saja. Karena kan kalau misalkan 6BA sama saja 6 dikali B dikali A. Kalau misalkan 6AB ini sama saja 6 dikali A dikali B. Gitu. Ini kan perkalian. Kalau perkalian kan boleh ditukar balik ya. Kayak misalkan 3 dikali 3 kali 1 itu sama saja 1 kali 3. Nggak masalah kan ya? Komutatif ini. Jadi walaupun dibalik dia tidak merubah makna. Beda halnya kalau 3 kurang 2 ini akan berbeda dengan 2 dikurang 3. Ini beda hasilnya. Walaupun sama-sama satu hasilnya, tapi kan statusnya beda. Kalau statusnya beda ya udah berarti maknanya juga beda. Kemudian min 7B kuadrat. Ini ada nggak yang sejenis? Oh ada. Nih 2B kuadrat. Oke, kalau sudah ditentukan mana yang sejenis, baru kita tulis sini ya. Jadi saya mulai dari 9A kuadrat dulu. 9A kuadrat tadi sejenisnya dengan min 12A kuadrat. Jangan lupa statusnya diikut sertakan. Kemudian positif 3AB dengan positif 6AB. Kemudian min 7B kuadrat dengan positif 2B kuadrat. Kalau 9A kuadrat dengan 9A ini berbeda maknanya dengan 9A. Ini beda jenis. Tidak boleh. Jadi ngelihatnya dari variabelnya. Dari variabelnya dan dari pangkat variabelnya gitu. Kan ini sama-sama A kuadrat berarti bisa dioperasikan. Nah, variabelnya kan sama-sama A kuadrat nih. Tulis dulu variabelnya.
Pokoknya kalau penjumlahan dan pengurangan aljabar, tulis dulu variabelnya kalau dia udah sama jenis. Kemudian baru angkanya dikurangi atau dioperasikan atau dijumlahkan. 9 kurang 12, berapa nih? Ngutang 12 dibayarnya 9. Min 3. Kemudian yang ini positif 3AB ditambah 6AB. Oke, variabelnya AB. Berarti tulis dulu AB. Positif 3, positif 6. 3 tambah 6, 9. Berarti 9AB. Positif 9AB. Kemudian terakhir variabelnya B kuadrat, tulis dulu B kuadratnya. Baru dioperasikan angkanya. Min 7 tambah 2, ngutang 7 dibayarnya 2. Min 5. Jadinya min 5B kuadrat. Nah, min 3A kuadrat plus 9AB, min 5B kuadrat, ini beda jenis, tidak bisa dioperasikan. Berarti tandanya sudah selesai, sampai di sini saja pengerjaannya. Boleh juga mau dalam bentuk seperti ini, boleh. Misalkan 9AB min 3A kuadrat min 5B kuadrat, boleh. Kalau misalkan 9AB-nya ini depan, berarti dia nggak perlu ditulis ya status 9AB, karena status dia itu positif. Kalau positif di depan itu nggak perlu ditulis. Selain itu baru ditulis. Atau boleh juga yang lain lah, ini banyak macam-macamnya. Siapa duluan yang mau ditulis gitu. Oh ya, silakan mundur ya. Mundur halamannya di halaman 199. Ada sedikit tambahan yang ingin saya jelaskan sebentar saja. Di sini ada gambar bola dan juga kubus. Ada dua benda di sini ya. Nah, si bola pada tabel ini dimisalkan dengan angka atau bilangan, atau nama lainnya konstanta. Karena bolanya ada 2, berarti ditulisnya angka 2 di sininya. Kemudian yang kubus di sini dimisalkan dengan variabel. Terserah, mau A boleh, B boleh, C boleh, tapi di tabel ini dia memisalkannya dengan X gitu. Karena berhubung kubusnya ada 1, maka 1X kita tulisnya, atau X saja boleh, sama saja ini. Oh iya Bu, boleh nggak Bu kalau misalkan si bolanya kita misalkan dengan variabel juga? Boleh, silakan. Boleh dalam bentuk misalkan bolanya B, boleh. Jadinya di sini ditulisnya 2B. Kalau mau dalam bentuk variabel, terserah itu. Tapi kalau di tabel ini tidak ya, bolanya pakai konstanta. Itu suka-suka masing-masing orang lah. Terus ini hanya untuk membedakan doang maksudnya. Di nomor 3 ini ada 2 kubus. Tadi kan kubus kita misalkan dengan variabel X, berarti di sini juga harus sama. Karena ini sama-sama kubus juga, berarti 2X. Didapat dari X ditambah X. Ini X, ini X. Gitu. Kemudian ini kan X ini sama 1 ya. 1X tambah 1X sama dengan 2X. Di nomor 4 kubusnya ada 2. Ini kan X tadi. Sementara bola tadi pakai angka ya, atau konstanta. X tambah X ini berapa? 2X. Kemudian si bolanya ini ada berapa? 4. Nah, berarti 2X tambah 4. Seperti itu. Ini mengartikan bahwa tadi kan X ini kita misalkan dengan kotak, berarti atau kubus, berarti ada 2 kotak bola dan 4 bola gitu. 2 kubus dan 4 bola gitu maksudnya ya. Oke, cukup sampai di sini perkenalan mengenai bentuk aljabar.